Jadi kalau misalkan ada suatu kekhawatiran gitu, misalkan khawatir kalau misalnya kita tidak bisa ahli dalam ngoding, ya belajarlah ngoding. Kita jangan jangan malah diem berkutat di kesedihan gitu. Jangan jangan mumet gitu ya. Jangan Jangan mumet, mumet jangan ya. jadi mat gitu. Halo Sobat Rekan Podcast, balik lagi bareng aku Gilang Rizky di Rekayasa Perangkat Lunak Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Eropa, Prancis nih. Bonjour, Bonjour. Boleh memperkenalkan diri, Bung? baik Bung. Jadi kita perkenalan dulu ya. Iya, biar tak kenal maka kenalan. Maka kenalan betul sekali. Jadi teman-teman kenalin ya, aku Fadli Mahesa dari Rekayasa Praltunak angkatan tahun 2023. Kita membahas topik Mengenai buku, mengenai buku Seni Bersikap Bodo Amat iya, yang sekali ya. dikarang oleh Mark Mark Manson. Manson. Mark Manson ya. Mark Manson. Manson. Nah, berbicara dengan bodo amat ini, kita kan hidup di industri 4.0 ya, 4.0. yang mana era distribusi digitalisasi itu amat begitu cepat Mm-mm. dan akibatnya kita ini bisa menjadi ketimpangan informasi. Karena kan pada sejatinya ada peneliti dari Microsoft, Gloria Mark, dia menyebutkan bahwa rentang perhatian manusia untuk fokus itu dari tahun 2000 sampai sekarang itu menurun. Nah, Iya. karena manusia ini burn out, dia informasi aja kan kita bisa mudah ya dapat di media sosial gitu, tinggal Mm-mm. klik ada kan. Nah, kita ini menjadi burn out atau ketimpangan informasi sehingga tidak bisa membedakan mana sih yang sebenarnya itu hal yang cocok untuk kita dan yang tidak Tidak. untuk kita. Ya. Nah, mungkin ini ada relevansinya dengan bersikap bodoh amat. Apakah bodoh amat itu bodoh amat lah gitu kita melarikan diri dari masalah atau seperti Mm-mm. apa nih? Dan terkait dengan relevansinya kehidupan situasional saat ini. Iya. Jadi begini Bung, mengenai bersikap bodoh amat dan juga premis dari buku yang Iya. dibuat sama Mark Manson ini, itu benar-benar relevan nih sama kehidupan di zaman sekarang yang serba cepat itu. Mm-mm. Karena contohnya kayak dahulu kita itu tidak memiliki smartphone. Sekarang kita memiliki smartphone. Dulu kita susah buat makan. Sekarang kita gampang buat makan. Tinggal pesen ya. Tinggal pesen. Dulu kita susah buat dapat hiburan. Sekarang hiburan cepat. Soal YouTube, TikTok, YouTube, Netflix. Netflix, gampang sekarang. Nah, tapi dari banyaknya kehidupan oke, teknologi yang tinggi, itu manusia malah mengalami kesalahan atau masalah di kesehatan mental, atau orang-orang sekarang tuh bilangnya mental health issue gitu ya. Gen Z ini, saya kalau misalkan lihat di IG atau di apa ya, kayaknya Hmm, topik mental health issue Gen Z ini sangat sangat banyak, populer ya iya sangat populer, di sangat merebak. kehidupan saat ini. Nah, makanya dari buku ini tuh nantinya bakalan menjadi obat buat orang-orang zaman sekarang. Jadi ini buku rekomendasi banget buat dibaca, Bung. Nah, lalu mengenai buku ini, kan biasanya kalau tiap buku tuh, setiap saya kalau misalkan baca buku tuh, dalam buku tersebut, si penulis suka mengisahkan dari beberapa tokoh lain. Adakah Tokoh tokoh lain. yang disebutkan di buku ini? Nah, ada nih Bung, ada satu tokoh yang itu dia kalimatnya sederhana tapi cukup memorable banget Mas ya. Itu namanya Charles Bukowski kalau nggak salah Kalau ya. nggak salah dia penulis ya, penulis Penulis penyair. penyair kondang pokoknya Wah, dia. Dia walaupun penulis atau penyair kondang, dia orangnya tuh penjudi ya, pemabuk, penyuka wanita, pemain wanita tiap berarti hari. seimbang dong Work life antara work balance. life balance Jadi ya. dari dulu bau-bau gengsi memang sudah ada kan. Nah, kalimatnya cukup sederhana tapi itu maknanya cukup dalam gitu ya. Apa tuh? Itu kalimatnya tuh don't try. Jangan mencoba. Iya, kalau misalkan secara harfiah itu memang jangan mencoba. Tapi dari Mark Manson ini dia mengartikan kayak semakin kamu mengambil atau semakin kamu berkeinginan untuk positif, justru itu negatif bagi diri kamu. Tapi ketika misalkan Bung Gilang menerimakan negatifnya Bung Gilang, itu justru positif. Nah, itu yang jarang dimiliki orang-orang zaman sekarang. Hukum berkebalikan. Hukum berkebalikan betul sekali. Emang kehidupannya cukup ironis ya Bung Gilang, kayak ketika Bung Gilang mau merasakan kebahagiaan Ya. tapi
Bung Gilang alih-alih bahagia tapi malah merasakan jurang kepedihan. Nah, tapi bukan cuman perasaan bahagia aja, itu juga buat emosional-emosional yang lain, kayak contohnya, rasa sedih. Misal Bung Gilang merasakan, rasa sedih tapi Bung Gilang menolak rasa sedihnya. Alih-alih Bung Gilang, hilang sedihnya, malah makin mendalam itu Nah, sedihnya. mungkin cocok dengan ini ya, kayak misalkan ketika kita udah pacaran, terus putus, terus Putus. keinget mantan, Iya. yang mana kan dari habis itu kita jadi sedih, stres gitu kan. Sedih, galau, Ya repost-repost yang galau, sebelumnya pengen melupakan malah malah makin iya, ingat. Iya, karena memang itu kesalahan orang-orang sekarang tuh, dia belum mengenali, pola-pola di dunia ini. Kayak contohnya kan, pola di dunia itu berkebalikan, kontradiktif. Makanya alih-alih Bung Gilang itu menolak rasa sedih, ketika Bung Gilang merasakan kepedihan dalam hati atau, sakit, itu terimakan, jadikan pelajaran. Nah, seperti itu, nah lalu dengan hidup ini kan tadi berkebalikan nih, berkebalikan. kan tapi kita juga tahu sendiri ya masalah itu tidak pernah selesai, Masa ada itu dan ada lagi, ada dan ada lagi. Ketika kita beres melakukan ini, ada lagi masalah. Nah itu dengan apa sih pandangan dalam menurut Mark Manson tentang yang masalah ini tidak pernah selesai, selesai. iya. Memang betul sekali Bung Gilang, masa itu tidak pernah selesai ya. Kalau misalkan kata Mark Manson, kalau nggak salah dia bilang ini, "Kalau misalkan kamu tidak menginginkan masalah, kamu mending mati sekalian," katanya gitu. Nah, tapi masalah ini tidak pernah selesai, kenapa? Nah, karena masalah ini nggak pernah selesai karena solusi atau hal yang kita ambil untuk menjadi solusi bagi masalah kita tuh, itu malah menjadi masalah yang lain. Contohnya misal, Bung Gilang tidak punya uang misal, maka Bung Gilang bekerja. Ya betul. Tapi solusi bekerja ini tuh menghasilkan masalah lagi, karena di bekerja ini nanti Bung Gilang merasakan capek, drama sama orang kantor misal. Jadi, masalah tuh bakalan selalu ada, Selalu tapi ada. dari kitanya itu harus siap atau tidak buat merasakan kepedihan itu. Seperti ini juga ya mungkin kalau misalkan kita kan yang muda-muda ini kan belum nikah ya, Iya, setelah betul nanti sekali. menikah pasti ada Pasti ada masalah lagi, masalah, terus udah menikah punya anak ada punya anak ada masalah masalah lagi, lagi, terus punya cucu ada masalah ada masalah lagi. lagi, Jadi masalah tuh gitu bakalan terus selalu ya ada. berulang-berulang kali. Iya, Nah betul itu sekali, mungkin Bang. teman dekat podcast tadi perlu dicatat, apa, kalau kamu tidak ingin masalah Masalah, ya mending kamu mending mati menikmati sekalian. saja. Dan itu juga berhubungan dengan hidup ini pendek ya. Iya, hidup ini memang pendek, jadi, pilah-pilihlah fokus pada hal yang utama gitu. Buat teman-teman itu yang kerjaannya tiap jam 12 malam, begadang, insomnia, lalu overthinking, itu mulai kurang-kurangin, karena kita itu semakin tua, semakin menambah umur, kita fokusnya tuh berkurang. Jadi Ya. pilah-pilihlah apa yang harus menjadi fokus kita. Jadi itulah bodo amat tuh, jangan semua informasi kita ambil, pilah-pilihlah fokus yang harus kita ambil, gitu. Kalau misal bahasa mudanya mah YOLO ya, YOLO you aja, only live you only once. live, bener. Maka kiranya perlu dihargai dari setiap momen yang kita lewati dan Iya, betul ambil sekali. petik dari ya dari masalah-masalah tersebut, ambil sisi positifnya dan Sisi positifnya. buang negatifnya. Kemudian berbicara dengan bodo amat ini, kan bodo amat ini tentu berbicara tentang diri kita ya, yang Jadi mana diri kita ini mempunyai yang namanya personal value mhm, ataupun citra diri. cerita Nah, apakah personal value ini mirip dengan branding? branding. Ya. Kalau misalkan buat personal branding ya Bung Gilang, itu mungkin kita bisa bahas lebih lanjut sama Pak Hendriana ya Pak gitu, nanti Pak Hendriana Hendriana di mata kuliah, bisnis teknologi informasi ya. informasi Betul, semester nanti 3 ya? semester 3 nanti kita bahas sama Pak Henry ya. Lalu kalau personal value ini Value, seperti apa? kalau misalkan personal value itu ketika kita memiliki tujuan Bung Gilang. Hmm, Jadi kita tidak FOMO. Bung Gilang tahu FOMO? fear of Of missing missing, out. betul. Jadi kita tidak FOMO, kita memiliki tujuan yang, mau kita tuju. Nah, ketika kita memiliki tujuan yang kita tuju, itu kita harus bodo amat sama hal-hal yang mendistraksi pada tujuan kita. Tapi ketika kita mau memilih sebuah tujuan, itu kita harus ada persiapan gitu. Kita harus siap, buat menderita. Kayak contohnya misal ya, kita ambil aja yang sehari-hari kayak Menderita sakit apa sakit bagaimana? ya, kayak misalkan Kenapa harus gitu? karena, penderitaan ini nantinya akan jadi pelajaran, tapi kita Hmm, ambil aja contoh di ya. kehidupan nyata. Misal Bung Gilang itu misalkan mau, ngeceng cewek gitu misalkan, Nah, mau mau pokoknya mau sama cewek itulah. ya. Nah,
ketika Bung Gilang, misalkan punya rasa sama cewek itu, alih-alih Bung Gilang, misalkan ada rasa ketidaksukaan atau orang sekarang tuh bilangnya red flag gitu. Nah, Nah, ketika si cewek ini, melakukan red flag, itu mungkin nanti bakalan menyakiti karena, Bung Gilang tuh menerabas tanpa persiapan. Makanya kita harus persiapin dulu gitu, persiapin rasa sakitnya, kita harus siap dengan sakitnya. Kayak misalkan, kita mendekati wanita tapi wanita tersebut ketika, selama perjalanan menjalin hubungan dia red flag gitu. mhm. Jadi ya sudah terimakan karena kita harus siap dengan rasa sakit itu. Alih-alih kita bodo amat dengan rasa sakit, kita menolak, tapi kita menerimakan biar nantinya kita, menghargai perjuangan, biar kita tuh, bisa memaknai hidup Siap gitu. sama hidup. Nah, berhubungan dengan hidup ini ada salah satu filsuf yang namanya itu Albert Camus. Albert Camus, Albert Camus dia bilang bahwa hidup ini memang absurd. Tadi absurd, berhubungan dengan teori berkebalikan, mhm, absurd, tapi membiarkan diri kita tertelan oleh absurditas itu nggak bisa. Nggak, nggak kayaknya bisa. nggak akan bisa. Iya, Nah, maka kiranya perlu ini ya, personal value ini kita perlu mempunyai prinsip diri kita mhm, karena berhubungan dengan tadi yang media sosial tadi seringkali apa yang kita ambil itu kita ini kayak kayak kalau misalkan bahasa ini ya, bahasa puitisnya tuh kayak memakai topeng orang lain. iya, Jadi hari ini kita pakai topeng siapa nih, mhm besok mhm pakai topeng siapa lagi, mhm. dan selalu selalu begitu. Nah, itu kebetulan dibahas juga nih sama Mark Manson. Kita, kurang-kuranginlah kita mengkhawatirkan buat menyesuaikan ke orang lain, kayak justru, kalau menurut Mark Manson, sukses itu bukan ketika kamu memiliki uang banyak, Lalu apa? mobil mewah gitu, istri banyak, itu jangan ya, kalau itu jangan ya. Atau hal-hal sukses yang material lainnya. Justru sukses itu tidak hanya tentang materi Bung Gilang, tapi sukses itu ketika Bung Gilang menyadari sisi negatif Bung Gilang dan Bung Gilang siap menerimakannya dan, belajar buat hidup lebih lebih baik lagi Nah, gitu. dan iya, dan kehidupan saat ini kan materialis sekali ya, kalau Sangat misalkan material sekali. lihat di TV pamer mobil, Pamer mobil, lihat di YouTube pamer pamer lagi. saldo, wah Nah, banyak makanya sekali. Dan kalau mungkin kalau misalkan kita cuma ngejar materi, itu mhm, kan ada yang namanya tuh mitos Sisyphus mitos Sisyphus, atau spiral si apa? piala setan. Nah, kalau mitos Sisyphus itu kan kayak kayak kita habis jadi ceritanya itu ada Mhm, dewa Yunani itu mengutuk seorang seorang tersebut untuk membawa apa? Bola bola. bola yang besar itu ya, Kak? Ya, terus ketika dia sampai puncak, Nanti dia bawah menggelindingkan lagi, lagi. iya Terus betul. nah kalau kalau mungkin itu kan dan itu juga berhubungan kayaknya dengan spiral apa? Spiral Spiral setan. setan ya? Nah, itu kebetulan spiral setan itu dibahas sama Ah, Freemason itu. sorry ya, Bang. Jadi, kita harus memutus spiral setan. Jadi, spiral setan seperti ini, Bung Gilang. Kayak misalkan, Bung Gilang karena menerima banyak informasi, Bung Gilang itu overthinking, galau. Nah, dari overthinking, galau itu, Bung Gilang tuh jadi cuman diem. Dari cuman diem, Bung Gilang tuh sedih karena melihat Bung Gilang cuman diem aja. Terus akhirnya berputar-putar, berkutat terus di situ. Makanya ada quotes dari Mark Manson ini, dia bilang kayak gini katanya, Boleh boleh dicatat nih sama boleh ntar ke catat, catat podcast ya. apa kelasnya. Katanya, jangan diam, bergeraklah, jawaban akan datang, katanya Iya. gitu. Jadi alih-alih galau terus, berkutat terus, bergeraklah. Yang penting bergerak aja dulu, jangan sampai diam. Jadi kalau misalkan ada suatu kekhawatiran gitu, misalkan khawatir kalau misalnya kita tidak bisa ahli dalam ngoding, ya belajarlah ngoding. Kita jangan jangan malah diem berkutat di kesedihan gitu. Jangan jangan mumet gitu ya. Jangan Jangan mumet, mumet jangan lah. menjadi mat gitu. Nah, balik lagi dengan kita yang bisa pertimbangan informasi itu ya. Mhm. Mungkin ada kalanya kita ini menarik diri dari diri kita. Karena menurut saya sebetulnya sebetulnya kita ini Ada 2? ada dua, iya. Iya. Jadi kita kita ini antara ego dengan akal kita. Nah, sebenarnya kan kita ini Mhm. bisa menarik diri kita. Jadi kita bisa ajak ngobrol diri kita Betul sekali. atau question question your belief Question your karena belief. di era yang saat ini kita bisa saja
ada yang namanya itu krisis identitas. Krisis identitas, iya itu sangat sering terjadi itu di kota-kota besar Nah, apalagi mungkin ya. perlu gitu ya yang namanya question your belief itu. Question belief. Tapi dari question your belief itu sebelum kita mempertanyakan belief kita itu harus punya ide gitu tentang cita-cita kita. Kita harus kita harus bisa menentukan gitu. Kita kedepannya tuh mau jadi apa, ingin seperti apa gitu. Cuman kebanyakan orang-orang di zaman sekarang tuh mereka memiliki tujuan gitu. Kayak contohnya kita contohnya yang relatable sama kita kayak misalkan pingin menjadi software engineering dengan gaji 2 digit. Oh, Nah, itu kalau di pikiran iya pengen gitu. pengen gitu. Tapi realistisnya enggak. Nah, itu ketika kita sudah menentukan kita ingin menjadi apa, itu kita jangan hanya memikirkan tujuan paling maksimalnya. Kayak contohnya kita maksimal di kita tuh adalah gaji 2 digit. Nah, sedangkan kita kan nggak tahu orang yang bekerja dengan profesi yang sama, yang sudah 2 digit itu sudah mulai apa aja. Jadi kita hanya memikirkan enaknya aja. Kita tidak memikirkan bagaimana perjuangan dari nol, bagaimana seorang programming itu menghadapi error-nya, bagaimana seorang programmer itu dia begadang tiap malam menyelesaikan masalah atau dia belajar sebuah bahasa baru. Nah, kayak hal-hal itu tuh jarang orang highlight gitu. Makanya kenapa setelah kita menentukan ide cita-cita kita ingin menjadi apa, tanyakan dulu kepada diri kita apakah yang itu tadi sudah cocok dengan kita. iya, yang tadi question your belief gitu ya. Itu tuh kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita siap akan hal itu? Jadi kita memang membayangkan hal yang maksimalnya. Tapi ketika proses dalam maksimalnya, kita tanyakan pada diri kita. Dan berbicara dengan relevansinya juga saat ini, menyambung dengan yang tadi kan kita ini bisa ketimpangan informasi ya. Sehingga kita ini tidak bisa mengambil mana sih yang sebenarnya cocok dengan kita atau tidak. Jadi misalkan kita lihat di media sosial harus bermewah-mewahan kita ikut, terus yang satu ini kita ikut lagi sehingga kita ini tidak punya yang namanya identitas. Ataupun kalau mungkin kata ilmuwan sosial saat ini itu ada yang namanya krisis identitas. Krisis identitas itu sering terjadi itu. Kehilangan jati diri. Iya. Nah, padahal kan sebenarnya kalau menurut saya dari Erich Fromm atau siapa gitu, saya lupa. Diri kita ini sebenarnya ada dua. Jadi antara ego sama akal kita. Maksudnya apa sih? Maksudnya kita ini bisa loh ngajak ngobrol diri kita. Coba kadang kan kita atau sadar gak sadar pernah ngelamun, kenapa sih aku ngelakuin ini? Nah, jadi itu kan sebetulnya penting mempertanyakan ke diri kita sendiri. Yuk kita ajak ngobrol diri kita sendiri, apakah selama ini yang kita lakukan cocok atau belum? Nah, mungkin ini berkaitan dengan yang namanya question your belief. Apa sih kalau ada mungkin relevansinya dalam buku ini, question your belief? Nah, di Mark Manson juga nggak bahas, cuman dia lebih ke sebelum question your belief, kita harus punya terlebih dahulu ide cita-cita kita. Yang tadi yang kita bahas di awal itu mengenai personal value, mau ke arah mana kita. Nah, tapi dalam menentukan ide cita-cita kita tuh harus memiliki profesi yang kita mau, yang kita inginkan, yang kita dambakan. Tapi yang tadi kita bahas, orang-orang sekarang tuh dia kurang memiliki keahlian dalam menerima sebuah sakit. Dia tuh terlalu memudahkan sesuatu. Pengen enaknya aja, betul. Kayak contohnya yang relate dengan kita. Misalkan kita programming atau programmer, web developer dengan gaji 2 digit gitu kan. Wah, enak sekali ya. Padahal ya realistisnya tidak gitu. Berat sekali. Belum kalau misalkan ada extend tanggal gitu kan. Kalau misalkan minggu harus kerja gitu, lembur nggak dibayar gitu kan. Nah, kayak orang-orang tuh hanya memikirkan enaknya aja gitu. Dia memikirkan kapasitas tertinggi atau misalkan profesi dia di paling tingginya. Dia tuh nggak pernah memikirkan bagaimana orang-orang yang sudah mencapai level sana itu berjuang di level bawahnya. Entah dia waktu masa mudanya dia belajar habis-habisan,
mengorbankan waktu muda dia tidak main bersama teman-teman, atau entah dia mungkin selama awal pekerjaan dia banyak lembur, terus juga dia, banyak memperkaya ilmu dia gitu, dia pokoknya banyak mau mengorbankan hal-hal yang mungkin itu, bagi awalnya dia itu menyakitkan gitu. Makanya kita harus siap dengan penderitaan itu, yang tadi kita bahas di awal. Nah kayak gitu. Nah orang-orang tuh, eee, jauh dari kata memikirkan tentang bagaimana kita menderita untuk menuju ke apa yang kita inginkan itu. Jadi kesimpulannya tuh kita harus bisa gitu dalam membayangkan bagaimana, kita mencapai hal yang kita inginkan, tapi kita harus siap dengan, penderitaannya. Makanya nyambung ke yang Iya, tadi, question betul. your belief. Setelah kita tahu apa yang kita mau, tanyakan dulu kepada diri kita, apakah kita siap akan penderitaan itu? Apakah kita siap akan hal-hal negatif yang ada di dalamnya? Apakah kita siap gitu dalam menjalani hidup yang, kita ambil ke depannya? Kayak misalkan, Bung Gilang ke depannya memilih menjadi, seorang seniman deh misal Nah, gitu, eee, artis. artis misalkan gitu. Apakah Bung Gilang siap gitu dengan exposure tiap hari, minim dengan privacy Nah, kayak siapa, Cipung itu kan Cipung. dari kecil Tiap sudah hari diupload syuting, ya tiap dari hari kecil, upload. dari Nah, Borojol ya. dari brojol kan, makanya kita tuh harus memikirkan walaupun memang menjadi Cipung enak gitu, Ya. uangnya banyak, tapi apakah kita siap gitu dengan hal-hal kayak gitu? Nah, kadang teman-teman tuh, melupakan bahwa kita tuh harus, merasakan menderita tadi, Ya. yang Dan mana kalau misalkan kayak kita cinta juga ya, ya, kita tuh pengen pengen enaknya aja. Padahal kalau kata Erich Fromm, mhm, dia psikolog, dia yang benar itu adalah aku mencintaimu karena itu aku membutuhkanmu. betul Bukan sekali. karena aku membutuhkanmu karena aku mencintaimu. Mencintaimu, ya Tapi betul sekali. karena aku mencintaimu, maka dari itu aku Aku membutuhkanmu. membutuhkanmu. Mantap sekali Jadi Bung Gilang. jadi ketika misalkan kalau kita mulai dengan anak muda sekarang ini kan dilihatnya dengan cinta ya. Iya betul Jadi sekali. jangan, pacaran gitu enak, Iya padahal pacaran jalan-jalan enak. Padahal mhm, kan di situ ada yang harus ada kita. kayak ada mungkin ada Iya, ada drama-drama, ada drama. pertarungan di mana kan yang namanya percintaan tuh kayak 2 Iya. insan yang berbeda ya. Kita, menyatukan 2 insan yang Jadi kecinta nih iya jadikan nyambungnya. cinta nyambungan nih. Aduh. Dan ada quotes Mhm, juga menarik dari Albert Einstein. Albert Einstein, oke. Dia bilang bahwa saya ini bisa seperti ini Mhm, bukan karena bakat. mhm, Nggak ada yang namanya bakat, mhm, tapi di situ ada yang namanya proses, yaitu proses. yaitu menghargai tadi, Mhm, penderitaan tadi. iya, Karena mau sekelas jadi Albert Einstein lah kitanya tidur kan, tidur ya ya rebahan, kan nggak gimana gitu, nggak mungkin. akan nyampe ke level sana gitu. Iya, nggak akan nyampe gitu. Jadi intinya dari yang tadi kita awal ini, kita mungkin ini ya harus bersikap Mhm, peduli anjing ya, kalau peduli misalkan. anjing, betul. Jadi terhadap antara kata orang lain, "Oh kata si ini harus ini ya," kita mah bodo amat Bodo gitu. amat, yang penting Jadi kita setelah kita memiliki ide, menjalani ya, tujuan, kita, tidak boleh terdistraksi iya, sama orang-orang di luar. da Kita bener kata Bung Yanti, kita harus betul. peduli anjing dengan hal-hal di luar itu. Jadi apa, bodo amat terhadap orang lain, terus question your belief, terus weigh your life, Well life, kalau misalkan kata jalani hidupmu. orang sekarang tuh ya itu, YOLO aja, Nah, YOLO, you YOLO only live aja. once. Nah, berkaitan dengan YOLO berkaitan dengan tadi apa, Question belief, weigh your weigh life your life, ya. jalani hidupmu sendiri. Mhm, Ada satu cerita yang menarik di mana cerita ini sering dikisahkan oleh orang-orang barat, itu dongeng, dongeng. Oh ini tentang apa tuh Bung Gilang? tentang katak tuli. Katak tuli? Iya, Waduh katak katak yang tuli, tuli. iya iya iya. Jadi suatu ketika ada puluhan katak lah. Puluhan katak ini lomba untuk naik mencapai gedung. Mhm, Nah, nah tentu kan di situ ada orang-orang. Nah, orang-orang itu bersorak, mhm. wah mana mungkin sih katak kan, Bisa nyampe ke atas iya, itu ya? nggak nyampe ke atas gedung. Nah, ketika itu lomba dimulai. Coba Nah, dimulai, oke. tapi ketika pada akhirnya nggak ada satupun katak dan Yang yang menang, menang kecuali satu, apa? yaitu katak yang tuli. Nah, Bener jadi kan sekali. Oh itu relate ketika tuh. ketika itu manusia itu orang-orang tersebut menyoraki katak kan. Iya. Nah katak, wah katak gak akan bisa, katak mana Katak bisa malah kan. bisa ya, iya Tapi betul yang betul. tuli dia nggak ngedengerin. Nah dia kan dia tuli. Dia nggak mendengarkan. Iya, dia Iya nggak itu. mendengarkan. Nah jadi kadang kita ini ketika mau berangkat kemana, kita mau belajar, Mhm, tapi kita mendengarkan teman kita, udah main aja. Jadi kita tuh nggak bersikap
bodo Bodo amat amat, itu. iya. Jadi Memang kita ini selalu dengerin kata orang lain, mhm, lah kapan mungkin kita benar. pertanyakan ke diri Diri kita kita, sendiri. itu bener saya bagus Bang Gilang, karena di buku ini juga dia dibahas gitu, kayak berani untuk berkata tidak. Nah, itu juga dibahas. Jadi buat, temen-temen yang mungkin orang-orang sekarang tuh bilangnya ini ya, people pleaser mungkin ya. Ya, people Nah, pleaser. cobalah sekarang, teman-teman itu berani buat berkata tidak, kayak misalnya Ya. tadi kayak ada misalkan teman-teman udah berniatan buat pergi berangkat ke kampus, tapi temen misalkan ngajak, "Udah yuk skip aja kita main ke sini." Nah, tapi karena niat teman-teman udah mau belajar, coba untuk berkata tidak gitu, kayak gitu. Terus juga, ada cerita menarik juga nih Bung Gilang, kan tadi Cerita apa? Bung Gilang kan tentang katak ya. Nah, Ya. kalau saya tentang panda ini, Kenapa namanya tuh? panda cenges, cerdas ngeselin. Ini tuh, ceritanya tuh memang agak sedikit, menampar kehidupan Ya, gitu. gimana? Jadi si panda ini tuh kerjaannya dia tiap hari, keliling rumah warga, dia mengetuk ke rumah warga, lalu dia mengatakan sebuah fakta yang menyakitkan bagi orang itu gitu. Apa Pak? Kayak misalkan Bung Gilang jarang belajar, bodoh gitu ya, dia datang tuh ke rumahnya, tok 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 tok, "Ah, bodoh kamu jarang belajar," gitu. Nah, tapi yang bisa kita ambil tuh mungkin orangnya merasa sakit. Nah, ketika merasa sakit itu berarti menyadari bahwa dirinya salah. Hmm. Nah, kadang memang manusia tuh perlu tamparan-tamparan kecil buat dia tuh menyadari biar dia bergerak gitu. Dan itu yang tadi yang penderitaan tadi. Karena Iya. kan semakin hidup kita penuh dengan masalah, semakin itu kita juga berkembang dan menjadi dewasa. Terus juga di buku ini juga kayak agak sedikit melipir-melipir ke stoik gitu. Stoikisme. Iya, jadi ketika ada orang yang berkata apa ke kita, ya udah kita, memang bodo amat, tapi bodo amat itu bukan jadi acuh tak acuh, Ya, tapi kita tuh lebih mengendalikan bagaimana kita meresponnya ya. gitu. Bagaimana kita mau merespon sebuah hal negatif dari dua diri kita, kayak gitu. Jadi gini, kalau misalkan dalam stoikisme itu ada yang kita tuh hanya bisa mengontrol yang dalam kendali kita. Betul, Dan di luar kendali kita itu gak usah nggak usah dikenalin. Kita lepaskan saja. kita cukup kendalikan bagaimana cara Ya. merespon diri kita untuk dunia luar kita. Dan Buddha, Udah, Siddhartha Gautama Buddha, ya, dia bilang bahwa keterikatan itu adalah kehancuran. betul. Jadi ketika kita punya sesuatu ataupun punya orang yang sangat amat kita cintai, Mhm, jangan terlalu terikat karena ketika kita begitu terikat, mhm. ketika sesuatu itu hilang, Maka sakit. ya, Betul sekali. Mengenai Siddhartha itu ya, ya. Bung Gilang, di buku ini juga diceritakan Oh, bagaimana sejarah, Buddha itu ada. Dia oh diceritakan ada Buddha. ada, mungkin nanti Bung Gilang bisa baca sendiri, Ya, ya. tapi intisari dari cerita bagian Buddha itu, kita itu akan selalu merasakan penderitaan atas apa yang, kita miliki. Kayak orang kaya, dia menderita dengan kekayaannya, orang miskin menderita dengan, kemiskinannya. Ya. Kayak bahkan mungkin orang yang terbilang, pintar juga terkadang dia menderita dengan kepintarannya. Makanya itu kenapa kita harus pintar-pintar, Question your belief. question belief gitu. Kita harus juga pintar-pintar bagaimana bodo amat sama dunia dunia luar. Kayak misalkan kayak orang terlalu pintar juga dia menderita kayak mungkin, banyak orang memanfaatkannya gitu, kayak kayak gitu. Nah, itu harus bodo amat sama hal-hal kayak gitu. Nah, ada cerita juga dari, ya mungkin ini cerita terakhir ya, Cerita-cerita ya, ya. bukan podcast. Jadi seorang filsuf Filsuf. dari Yunani, dari Mhm. kota Sinope. Saya nggak tahu Sinope itu di mana, yang pasti Ya, di Yunani kan. Sinope lah ada lah ya, ya. Sinope. Namanya itu Diogenes. Diogenes, oh terkenal tuh lumayan. Dia itu terkenal karena dia orangnya agak berbeda dengan filsuf lain yang mana dia itu tinggal di tong. Oh iya, nih tahu. Jadi di pasar itu ada tong, terus dia hanya berbalut kain dan dia bahagia dengan hidup seperti itu. Satu ketika Raja Alexander penasaran dengan yang siapa sih sebenarnya Diogenes Diogenes itu ini. siapa ya? Dia datang ke pasar. Mana nih yang namanya Diogenes? Ketika dia nyampe di pasar, dia berdiri di depan Diogenes. Kata Diogenes, "Awas, kamu menghalangi saya." Iya. Jadi kamu menghalangi saya dari sinar matahari. Iya. Jadi menurut Diogenes, dia tuh bodoh amat terhadap kata orang lain. Oh bahagia ini, Kayak punya gini. ini, punya ini, punya ini. Dia punya pemahaman yang sederhana bahwa dengan mendapat sinar matahari, dia punya tempat tinggal dan seperti itu, dia bahagia. Ya. Betul, itu menurut Mark Manson pun mendekati ke sana. Kayak Mark Manson tuh bilang kayak,
stop mencari kebahagiaan gitu. Kebahagiaan tuh ada di diri kamu Iya. loh, kayak gitu kata Mark Ada. Manson. Ada di diri kita sendiri Ada ya. di diri kita sendiri, betul. Maka dari itu, Sobat Rekan Podcast, ayo kita tanyakan diri kita sendiri. Tanyakan diri kita bagaimana diri question kita, your belief. ya bagaimana diri kita mau menderita, pilih Ya. hal mana yang kita mau menderita gitu. Dan apa sih sebenarnya hal-hal apa saja yang membuat kita bahagia itu, jangan Betul. menuntut menurut kata orang lain. Begitu Seperti gini, ini kita harus seperti ini. iya. Janganlah kita ikut-ikutan standar TikTok itu. Bahagia itu ada di diri kamu kok, teman-teman. Selanjutnya ada closing statement, Bu. Oke, Bung. Buat closing statement kali ini tuh terakhir ya, kita semua itu mungkin akan mati, akan meninggal dunia. Itu memang tragis, tapi itu tuh sebuah ironis yang akurat gitu. Pada akhirnya kita semua akan tiada di dunia ini. Jadi berhentilah buat terlalu fokus sama hal-hal yang menjadikan diri kita tuh tidak bahagia, atau mungkin belajar untuk tidak fokus menjadikan diri kamu tuh sempurna, kayak semua Karena orang tuh nggak ada manusia yang sempurna. Iya, kayak jadi ya sudahlah, kamu nikmati momen yang ada karena hidup tuh cuman sekali. Jadi ya ayo lo aja, kayak bersikaplah bodo amat gitu. Terus juga ya kita harus tetap belajar, dan ya terakhir selamat belajar menjadi manusia yang lebih baik. Hargai hidup ya. Hargai hidup. Oke, sampai sini aja ya. Oke. Mungkin pesan terakhir dari saya, tetaplah menjadi manusia waras di tengah modernitas. Betul. Saya Gilang Rizky. Dan saya Fali Maesa. Terima kasih. Terima kasih.